Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tahu fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan. Ibnu Daqiq al-Aidi rahmatullah berkata, para ahli sufi mempermasalahkan tentang makan sahur ini. Apakah hal itu tidak bertentangan dengan tujuan puasa? Karena menurut mereka tujuan puasa adalah memecahkan hawa nafsu, perut dan kemaluan. Dengan demikian makan sahur bertentangan dengan tujuan puasa tersebut. Namun yang benar adalah kita dilarang makan sahur terlalu banyak sehingga menghilangkan kemaslahatan berpuasa. Hal ini adalah kurang baik. Di samping itu keadaan setiap orang berbeda-beda. Demikian juga pekerjaan dan kemampuannya. Bagi sebagian orang makan sahur yang banyak akan menghasilkan kebaikan, sedang bagi orang lain yang tidak akan membahayakan orang makan sahur sedikit sesuai dengan keadaan dan keperluan masing-masing. Mengenai hal ini saya berpendapat pada dasarnya dalam makan sahur dan berbuka puasa adalah mengurangi makan. Namun itu semua berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap orang. Misalnya para pelajar yang sibuk mencari ilmu agama, maka bagi mereka sedikit makan ketika sahur iftar sembari untuk memperoleh manfaat puasa ada termasuk ke dalam perbuatan yang membahayakan. Oleh karena itu yang terbaik bagi mereka adalah tidak mengurangi makan karena kepentingan ilmu agama dalam syariat yang lebih diutamakan. Begitu juga bagi para ahli zikir dan orang sibuk dalam kegiatan agama lainnya. Mengurangi makan akan menjaga mereka tidak dapat melaksanakan kerja agama dengan sungguh-sungguh. Suatu ketika Rasulullah SAW mengumumkan pada orang yang pergi berjihad tidak ada kebaikan dalam berpuasa ketika dalam perjalanan. Padahal puasa ketika itu adalah puasa bulan Ramadan, namun pada saat itu berjihad lebih penting daripada puasa. Adapun dalam melaksanakan kerja agama yang lebih penting daripada puasa, namun tidak dikhawatirkan menyebabkan kelemahan dan kemalasan. Mengurangi makan harus sangat. Al-Allama Syarani rahmatullahi alaihi telah mengatakan dalam syarah Iqna, di kalangan kami telah dibuat suatu sumpah bahwa kami tidak akan memenuhi perut kami dengan makanan hingga kenyang, terutama pada malam bulan Ramadan. Adalah lebih baik jika seorang makan lebih sedikit pada bulan Ramadan daripada malam-malam yang lain, karena adalah artinya berpuasa apabila perut sudah diisi makanan dan minuman sepenuhnya pada saat sahur dan berbuka. Para masyayikh mengatakan bahwa barang siapa berlapar-lapar karena puasa pada bulan Ramadan maka akan diselamatkan dari godaan syaitan sepanjang tahun itu hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Selain nasihat di atas, masih banyak nasihat para ulama mengenai hal ini di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Terdapat berbagai kisah mengenai pengalaman beberapa orang wali Allah seperti Sal bin Abdullah Tastari rahmatullah yang hanya makan setiap 15 hari sekali, dan pada bulan Ramadan beliau hanya makan satu suap saja. Tapi karena menaati sunnah Nabi SAW, beliau membuka puasanya dengan air setiap hari. Syekh Junaid senantiasa berpuasa sepanjang tahun, tapi apabila sahabat-sahabat yang paling wali datang berkunjung kepada beliau berbuka dan makan bersama-sama. Mereka sambil berkata, keutamaan berbuka puasa dan makan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mulia sebenarnya tidak kalah pahalanya daripada puasa nafil. Masih banyak contoh perilaku kehidupan wali Allah yang terbiasa makan hanya sedikit karena menahan hawa nafsu mereka. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak mengurangi amalan agama yang penting. Insya Allah kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.